Selamat pagi semuanya, kembali lagi kita bersama-sama, kita berkumpul untuk mengadakan online service ini. Mari sama-sama kita semua menyatukan hati dan pikiran kita, kita mau memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul Tuhan secara online Tuhan Yesus. Tuhan, meskipun kami jauh satu sama lain Tuhan Yesus, terus satukan hati kami Tuhan Yesus sebagai sesama jemaat-Mu Tuhan Yesus. Agar kami bisa bersama-sama Tuhan, satu hati, satu pikiran untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Jangan ada agenda pribadi ataupun agenda lainnya Tuhan yang kami pikirkan Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kami fokus sama Engkau saja Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, kami selalu ingin dekat Engkau Tuhan Yesus. Teruslah bersama-sama dengan kami, tuntun kami Tuhan Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. mari sama-sama kita nyanyikan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu,
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan Yesus tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh Yesus, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami, dan kami bersyukur Tuhan sekali lagi buat anugerah, kebaikan, dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan buat kasih yang terbesar Tuhan sudah karuniakan dan berikan buat kami di atas kayu salib, sehingga kami boleh beroleh kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh hidup di dalam sebuah sukacita dan anugerah pembenaran yang Tuhan sudah berikan, dan kami mau hidup sungguh-sungguh Tuhan setiap hari. Kami belajar Tuhan, kami bisa hidup dalam kebijaksanaan. Kami mau menghitung hari-hari kami Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan bisa hidupi hari-hari kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami mau belajar terus Tuhan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan radikal, dengan real Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan memberikan Tuhan, membuktikan pengabdian kami untuk Tuhan, karena Yesus telah mati terlebih dahulu buat kami, karena Yesus telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan Tuhan pagi hari ini, di dalam masa-masa ini Tuhan, kami masih beribadah dari rumah. Kami mohonkan sekali karya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, dalam setiap individu Tuhan. Kau kerjakanlah perkara-perkara yang tidak terbatas dalam setiap hati, untuk kami Tuhan bisa semakin hari dipulihkan, disembuhkan, dan dibawa Tuhan semakin masuk dalam keserupaan dengan Tuhan. Semakin kami bisa hidup seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami mohonkan Tuhan Roh Kudus berikan kami hikmat. Saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, hamba-Mu berdoa, kebenaran Tuhan disampaikan dengan kata-kata yang simple, sederhana, yang efektif, sehingga setiap daripada kami bisa memahami. Tuhan berikan kami the spirit of revelation and understanding, untuk kami bisa memahami kehendak Tuhan, menghidupi kehendak Tuhan, dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan menit-menit ke depan, berikan kami hati bisa terfokus dan terkonsentrasi pada apa yang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, tanpa Kristus hamba tidak pernah bisa sanggup. Tanpa Kristus semua yang dilakukan ini Tuhan akan hilang makna dan sia-sia. Terima kasih Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan kami telah bersyukur. Haleluya. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang sekali kembali bersama dengan Anda. Saya berdoa bahwa setiap daripada kita semua baik-baik saja. Dan seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kami masih terus memonitor keadaan dan terus melakukan persiapan-persiapan secara teknis dan juga persiapan-persiapan secara praktis, Saudara. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa kembali berkumpul kembali secara bersama-sama. The government has lifted off obviously the restriction dalam hal jumlah orang berkumpul dalam satu ruangan, dan saat ini kita sedang terus melakukan testing dan persiapan dalam hal berapa yang kita bisa tampung dalam satu kali ibadah, tentunya dengan kita memperhatikan guidelines yang sudah diberikan dari pemerintah untuk menjadikan hal ini bisa terjadi, Saudara ya. Jadi stay tune, kita akan terus mengupdate Saudara semua kapan kita bisa kembali berkumpul, with the priority still remains with your safety and with your wellness. Mari Saudara, pada hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau melanjutkan sebetulnya dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu dari kitab Yohanes pasal yang ke-15. Kalau Saudara ingat, kita berbicara tentang the vine dresser, God as the vine dresser, Jesus as the vine, and we as the branches. Kita bicara minggu lalu sesungguhnya dalam Yohanes pasal 15 tersebut, Tuhan menyampaikan sebuah pesan tentang what kind of relationship yang Tuhan ingin punya dengan setiap saya dan saudara. Tuhan melalui perikop melalui chapter 15 dari kitab Yohanes itu, Saudara, Yesus menggambarkan sebuah
relationship, sebuah bentuk hubungan yang begitu holistik yang menghubungkan antara kasih Bapa, kasih Yesus Kristus terhadap saya dan saudara, kita sebagai cabang, kita sebagai ranting dari pokok anggur tersebut, saudara. Nah, hari ini saya mau melanjutkan, saudara, dari kitab Yohanes 15, kita masuk ke bagian kedua dari kitab Yohanes 15 tersebut, di mana yang saya melihat bagaimana Yesus mulai masuk ke dalam hal yang lebih praktikal, kepada hal yang lebih real, dan dalam arti bagaimana dan apa yang Yesus kerjakan dan lakukan untuk membuktikan kasih dan cintanya buat setiap daripada kita, saudara. Saat dikatakan minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, gimana kita bisa tinggal di dalam kasihnya, kita tinggal di dalam sukacitanya. Maka hari ini kita mau membahas sebetulnya apa yang Yesus sudah buat saya dan saudara, sehingga kita mampu dikatakan untuk kita bisa tinggal di dalam Dia, sehingga kita bisa mampu dikatakan untuk kita bisa tinggal di dalam kasihnya, tinggal di dalam sukacitanya, saudara. Jadi the second part of this chapter, in my opinion, it conveys the heart of Jesus in a personal, in a intimate and deep way. Tuhan menyampaikan pesannya secara very personal, secara sangat intimate, saudara, ya, kepada murid-muridnya saat itu. Dan it has made obvious his desire for a relationship. Menyatakan sangat jelas kerinduan Tuhan Yesus akan sebuah hubungan dengan setiap dari saudara. Mari saudara kita mulai kupas ayat per ayat. Mari kita buka untuk membuka khotbah ini, Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan mengatakan begini. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Jadi saudara, ayat ini dengan luar biasa katakan tidak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang rela meletakkan nyawanya, memberikan nyawanya buat mereka yang disebut adalah sahabat-sahabatnya. Maka firman Tuhan juga mengatakan, perintahku adalah begini, love each other as I have loved you. Jadi saudara, kalau kita baca dari dua ayat ini, sebetulnya baru kita mengerti dalam sebuah hubungan, love is the core to relationship. Ingat, kalau kita ingat minggu lalu kita bahas tentang you remain in me, I remain in you. You remain in my love and you remain in my joy. Kita membahas minggu lalu adalah saat kita mengatakan bagaimana sih kita tinggal di dalam kasih Kristus. Kita belajar tentang bahwa kita harus mengasihi dengan kasih Kristus. Kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kita mengasihi apa yang Kristus kasihi. Kita mengasihi siapa atau apapun yang Kristus kasihi dalam hidup ini. Saat dikatakan kita tinggal dalam sukacita Tuhan, supaya sukacita Tuhan penuh dalam kehidupan kita. Kita belajar minggu lalu bahwa itu berarti apa? Kita belajar mencintai dan menyenangi apa yang Tuhan senangi. Kita belajar bersukacita tentang akan hal-hal yang Tuhan bersukacita atasnya. We learn to be joyful on things that God is rejoicing to. Dan disinilah kalau kita lanjutkan di ayat 15, di ayat ke-12 sampai ke-13 ini, bahwa kita mengerti bahwa istilahnya, love is actually the core to a relationship. When you talk about relationship, you have to talk about love. Dan saudara, bahwa kalau saya boleh mendefinisikan seperti begini, bahwa love is actually an indispensable essence of a relationship. Bahwa kasih adalah sebuah esensi yang tidak bisa tergantikan, esensi mendasar, esensi inti dari sebuah hubungan. Tanpa cinta, maka hubungan akan kehilangan makna. Tanpa kasih, maka sebetulnya hubungan itu kehilangan genuineness, kehilangan ketulusannya, tidak ada lagi genuine di sana. Dan bahkan kalau saya boleh take it even further, tanpa cinta dan tanpa kasih, hubungan kehilangan eksistensinya. Jadi saudara, saat Kristus bicara tentang sebuah hubungan, dan perhatikan konteks ayat ini adalah Yesus sedang mengajarkan tentang hubungan dari Bapa, Allah Bapa, pribadi Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting. Oleh sebab itu harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Dia mengasihi kita seperti Bapa telah mengasihi Dia. Jadi ada sebuah hubungan yang besar bersifat holistik, dan Tuhan intinya berkata begini, engkau harus tinggal di dalam aku, karena di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting, kau kalau tidak tertanam pada pokok, maka ranting, kau sebagai ranting, kau tidak akan bisa hidup, kau tidak akan bisa berbuah, kau tidak akan bisa bertahan, saudara.
Dan jadi saudara, saat Kristus sudah mulai membicara secara lebih elaborate di ayat 12-13 bahwa hey, you have to love one another because I have loved you. Because there is no greater love than this, than someone who lays his life down for his friends. Jadi saudara, Tuhan sedang berbicara, hey, saat kita bicara engkau mau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam engkau, saat kita bicara tentang istilahnya this is the kind of relationship that I'm longing with you, Yesus sedang berbicara, we need to see love being the essential of that relationship. We must see the love as the essential ingredients of that relationship. Jadi saudara, it's very surprising. Mungkin saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, you may come across the same people every day in your life. Yang saudara, mungkin kalau saudara hari ini mungkin saudara renungkan, it could be your colleagues at work, it could be your housemate, it could be your even family, it could be your parents, it could be your children, it could be anyone that you come across every single day. Dan surprisingly, kalau saudara mungkin merenungkan dan mengerti itu, seringkali orang-orang yang kita mungkin sering ketemu, tinggal satu rumah dan sebagainya, seringkali walaupun kita bertemu setiap hari secara fisik, seringkali kita tidak mengenal mereka secara pribadi. Dan saudara, dan tanpa kasih, tanpa cinta, maka hubungan tidak akan pernah bisa terbentuk. Kalau ada sebuah hubungan yang terbentuk tanpa kasih, itu pasti hubungan yang sifatnya sangat superficial. Jadi saudara, what I'm trying to say is this. When we talk about relationship with God, with Jesus, let's talk about love. Because when in the absence of love, there is no such relationship with Christ. Because He is longing for a loving encounter. He is longing for a loving relationship, affectionate one with you and me. Jadi saudara, love is the indispensable essence of relationship. Nah, ada beberapa prinsip yang saya mau tarik dari ayat 12-13 yang kita baru baca barusan. Mari kita baca sama-sama. Tadi firman Tuhan mengatakan begini, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. 3 prinsip. Yang pertama adalah saya mau menyebut begini, bahwa Christ demonstrates love first. Yesus mendemonstrasikan kasihnya terlebih dahulu. Jadi saudara, saya mau mengatakan begini, Jesus did not demand love from us until He gave and demonstrated His love for us in the first place. Jesus didn't ask for our love to Him until He actually gave, yang Alkitab katakan, that greatest love to them in such a radical, tangible, and real way. Jadi saudara, kalau misalnya Kristus hari ini menuntut kita untuk mengasihi Dia kembali, sebetulnya karena Kristus telah terlebih dahulu mati buat kita. Dia telah memberikan sebuah teladan dan contoh apa kasih itu. Jadi saudara, kita harus memahami bahwa hey, Kristus mendemonstrasikan kasih-Nya terlebih dahulu. Saya buka 1 Yohanes pasal keempat ayat 9-10. 1 Yohanes 4 ayat 9-10, firman Tuhan mengatakan begini, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, perhatikan, bukan kita mengasihi Dia, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan begini, we love because He first loved us. Jadi saudara, perlu kita memahami the order of love accordingly. Alkitab mengatakan bukan kita mengasihi Dia, tapi Dia mengasihi terlebih dahulu. Jesus demonstrates His love first to us. Firman Tuhan mengatakan pada dasarnya bahwa Yesus adalah He is the creator of love. He is the initiator of love. And in fact, He is the love Himself, saudara. Jadi saudara, saat kita bilang, oh kita mau mengasihi Tuhan, kita harus belajar untuk memahami bahwa dan meresapi bahwa Kristus telah terlebih dahulu mati dan mengasihi kita. Dan saat kita bicara tentang kasih butuh demonstrasi, kasih butuh tindakan nyata, kasih butuh pembuktian, kasih butuh manifestasi. Tanpa manifestasi, tanpa demonstrasi, maka kasih akan bersifat sangat superficial. Tapi saat Alkitab mencatat tadi bahwa Allah mengasihi manusia,
Maka Allah mendemonstrasikan kasih-Nya dengan Dia mengirimkan, Dia mengutus anaknya yang tunggal buat mati, buat menjadi persembahan, korban buat dosa saya dan saudara. Saat Yesus mengatakan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya, Yesus mengasihi semua manusia, maka Yesus membuktikannya dengan Dia berjalan melalui Via Dolorosa dan mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Jadi love requires manifestation. Cinta dan kasih membutuhkan tindakan yang nyata. Jadi saudara, itu prinsip yang pertama yang kita bisa tarik, bahwa Jesus Christ, He demonstrates His love first to us. Yang kedua, prinsip yang kedua yang saya bilang begini, bahwa Christ sees them as friends. Perhatikan ayat yang tadi, ayat ke-13, dikatakan, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Jadi saudara, sangat menarik bahwa istilahnya Yesus menyebut bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih ini, yaitu Dia yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu bahwa statement ini menyangkut kepada Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat saya dan saudara. Dengan kata lain saudara, Dia memandang saya dan saudara sebagai sahabat. Dan menariknya adalah begini, bahwa saat Dia mengatakan bahwa Dia memandang saya dan saudara sebagai sahabat, He called us as His friends despite us still being sinners when He died for us. Dia menyebut saya dan saudara sebagai sahabat sekalipun saat Dia mati, kita belum tentu sudah menerima Dia, kita belum tentu mengakui Dia sebagai Mesias, kita belum tentu memahami kasih-Nya, kita masih berdosa, kita masih hidup dalam kegelapan, dalam keterikatan dosa saat Dia mati. Tapi Dia bilang, saya mati dan saya sebut engkau sebagai sahabat. Roma 5 ayat 6-8 saudara. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Itu saya dan saudara. Dia mati buat kita yang berdosa, saudara. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Jadi saudara, menarik di sini. Dikatakan bahwa tadi di ayat yang tadi, ayat 7, dikatakan bahwa ini, it is even very rarely for anyone to die for someone righteous. Sangat jarang, it is very rarely, it is very remote. Sangat kecil kemungkinan bahkan, walaupun mungkin ada, tapi sangat kecil proporsinya, satu seseorang untuk bahkan mati buat mereka yang benar. Then saudara, how glorious it is for us to know that Jesus died for us when we were still powerless, when we were still sinners. Alkitab mengatakan when we were still ungodly. Sungguh sangat mulia saudara untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa menerima dikatakan kasih yang terbesar, the greatest love of all that was extended to you and me, to the most undeserving people to receive such grace and love. Jadi saudara, buat saya ini sesuatu hal yang luar biasa. Kita masih menjadi musuh Kristus saat itu. Kita tidak mengenal Dia, kita mungkin menolak Dia, kita masih hidup dalam lumpur dosa. Tapi Dia bilang, there's no greater love than this, for someone to lay his life down for his friends. Dia memandang saya dan saudara sebagai sahabatnya. It is amazing, and this is what it's called as grace. Grace is a manifestation of love that is robustly, that is lavishly demonstrated or poured out, extended to the people who don't really deserve it. Dan itu saya dan saudara. Nah, prinsip ketiga saudara, yang saya sebut dengan begini, bahwa Christ sets example of love. Christ sets example of love. Firman Tuhan tadi mengatakan, love each other as I have loved you. Bahwa istilah, karena aku telah mengasihimu, aku telah menunjukkan model kasih seperti gimana, oleh sebab itu engkau kasihilah sesamamu. Kasihilah satu dengan yang lain. Dengan kata lain, Christ sets example of love. Dengan kata lain begini saudara, bahwa kita saat kita bilang kita dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai sahabat-sahabat Kristus, kita menerima kasih yang begitu luar biasa. That love is not supposed to stop at you.
Tidak bisa cuma sebatas kasih itu Anda nikmati dan itu berhenti dan terhenti di dalam diri Anda. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, you have to love one another because I have loved you. Dengan kata lain, dia menerapkan model kasih, dia memberikan kasih dan memberikan Anda sebuah teladan kasih, dia buktikan kepada saya dan saudara. Dan itu tidak berhenti di sana. Dia bilang, saya berikan Anda teladan kasih, oleh sebab itu kasihilah satu dengan yang lain. Jadi saudara, it must not the greatest love of all that we receive from Christ. It's not supposed to be just enjoyed selfishly. It's not supposed to be just benefited selfishly, but it has to be passed. It has to be paid forward selflessly. Harus diteruskan terhadap orang yang di sekitar kita. Kasih yang kita telah terima harus kita teruskan buat sesama kita di luar sana. Jadi saudara, saya membuka Efesus 5 ayat 1 sampai 2 untuk menekankan poin ini lebih. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Follow God's example therefore as dearly loved children and walk in the way of love. Just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Perhatikan tadi, ikutilah teladan Kristus dan berjalanlah, hidupilah dalam jalan kasih, hidupilah kasih itu seperti Kristus mengasihi kita. Jadi saudara, Tuhan sudah menerapkan standar kasih tersebut. Dia telah memberikan sebuah teladan kasih tersebut. Dan sekarang kasih itu sudah dicurahkan buat saya dan saudara. Kita yang sebagai musuh Allah, tapi Tuhan anggap kita sebagai sahabat Kristus. Kita telah menerima kasih tersebut. It doesn't stop at us. It has to be paid forward. It has to be poured out to other people. We have to extend that same grace, that same mercy, that same forgiveness to other people around us. Jadi saudara, itu adalah tantangan dan panggilan Tuhan, dan inilah perintah Tuhan. Tuhan katakan bahwa engkau mengasihi, love each other, love one another as I have loved you. Jadi saudara, itu adalah 3 prinsip dari apa yang kita bisa belajar dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Kasih adalah is the core, is the essence of relationship. Nah, mari kita lanjutkan Yohanes 15 ayat 14 sampai 15, saudara. You are my friends if you do what I command. Nah, Tuhan, saudara, ayat-ayat ini Tuhan bicara lebih mendalam lagi tentang apa menjadi sahabat Kristus. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant doesn't know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Nah, saudara, Yesus berbicara lebih dalam di sini. Dia bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa inilah bagaimana kau menjadi sahabat-sahabatku. Firman Tuhan mengatakan, you are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, but I call you friends because you know what your master is doing. Kau tahu apa yang Tuhanmu kerjakan, saudara. Jadi saudara, saya izinkan saya mengatakan begini. It is a true privilege to be called as the friends of Christ. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa untuk kita disebut dan dipanggil sebagai sahabat Kristus. Despite us being the enmity of God when Jesus died for us. Saudara, sebuah kehormatan untuk kita disebut sebagai sahabat Kristus sekalipun kita adalah pada nyatanya adalah musuh Kristus, musuh Allah di saat Yesus mati buat saya dan saudara. Dan it is truly humbling to receive that greatest love of all. Alkitab mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar. Jadi saudara, kita penerima kasih terbesar, termulia yang dunia, yang humanity will ever receive. Kita penerima kasih terbesar tersebut. Dan it is truly humbling to receive such great love, or the greatest love of all. Despite, that we probably are unable to love God in return to that same magnitude. Kalau saudara, Alkitab mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari ini, maka saudara, sesungguhnya Alkitab sudah mencatat begini. Dia mengasihi saya dan saudara dengan kasih terbesar. Sekalipun saudara, saya dan saudara tidak mungkin bisa mengasihi dia kembali to that same level, to that same kind of magnitude. Pada tahap sampai standar Yesus mengasihi, kita mungkin tidak bisa mengasihi dia kembali seperti begitu.
Dan saudara, it is truly trembling, kalau saya boleh teruskan, to accept, to receive the sacrifice of Christ, who laid his life down and who died on the cross, despite us being unable to lay everything that we have down to that same magnitude. Dan kata lain saudara bahwa dengan kita saja untuk menyaksikan dan menerima bentuk kasih, menerima kasih terbesar tersebut, kasih yang dimanifestasikan dengan anak Allah memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Itu sungguh menggetarkan buat saya kalau saya mencoba merenungkan dan mencoba try to flashback to the moment, kalau saya boleh imagine apa yang Yesus harus endure untuk dia mati buat saya dan saudara. Lalu untuk kita berpikir, untuk kita menerima sebuah pengorbanan yang begitu mulia, di mana kita sangat-sangat tidak layak. Di mana mungkin saat kita menerima pengorbanan tersebut, kita pun tidak bisa mengembalikan dan membalas kebaikan Tuhan to that same level of magnitude. He laid his life down for you and me, and he died on the cross for you and me. And it can be quite remotely possible for us to lay everything down that we have in this life to repay that sort of love and sacrifice. Anda mungkin hari ini bisa berikan hartamu, bisa berikan uangmu, bisa berikan segala yang kau miliki. Tapi saudara, segalanya tersebut kita harus bisa akui bahwa it is nothing compared to what God has done. It is nothing compared to what Jesus has actually done for you and me. It is not comparable. Tidak bisa dibandingkan, saudara. Yes, it is the best that we can do, but it is not comparable. It's just like we can't fully repay what Christ has done, because Alkitab mengatakan bahwa it is the greatest love. There is no greater love than this. Jadi saudara, saat kita mencoba merenungkan hal ini, it is truly humbling. It is truly a privilege to be called as the friends of Christ. It is truly humbling to receive such greatest love, despite us being unable to love him back in that same magnitude. It is truly trembling to receive, to accept such sacrifice of Christ, laying his life down for us, despite us being unable to lay everything else down to repay him. Jadi saudara, it is glorious. Dan saudara, I think the key here, kunci dari semua statement yang baru saya sampaikan adalah begini. Kita harus memahami hari ini sebagai orang percaya how much we have been loved. Kita perlu meresapi sampai ke dalam hati, jiwa, dan sanubari roh kita, saudara. Betapa kita telah dikasihi Kristus. Dan saya harus mengatakan begini. It is a case of impossibility to love Christ in return without fully understanding how much we have been loved. Saya ulangi sekali lagi. It is a case of impossibility for us to love Christ in return without fully understanding, without fully absorbing how much we have been loved. Saudara, banyak orang Kristen mengikuti kegiatan gereja, banyak orang Kristen beribadah di gereja, melakukan segala macam praktek gereja, praktek-praktek kekristenan, tanpa mereka sebetulnya menyadari dan meresapi seberapa mereka telah dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Dan saya mau menyampaikan hari ini pesan ini buat setiap daripada kita, saudara. If you ever doubt yourself, if you ever doubt your worth, if you ever doubt nilai diri, nilai hidup, keberadaan, engkau mungkin mempertanyakan keberadaan, engkau mungkin mempertanyakan kehidupanmu, saya mau sampaikan hari ini begini, bahwa you have been loved by Christ. Engkau dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Nilai dirimu terletak pada darah yang telah tercurah dan tertumpah dari atas kayu salib. Nilai dirimu terletak pada pengorbanan Kristus. The extent that he laid his life down for you and for me. That simply tells how much you really mean to Christ. So that when we talk about relationship, we want to build relationship with Christ. The first step that we have to undertake is not trying to do or to give everything, to deliver everything, because if we do that,
we will be trapped in this game of religious play. Tapi the first step to undertake is to really to understand, to fully absorb, to saturate yourself in the love of Christ that has been manifested and poured out upon us, to really understand how much we have been loved, to really understand how much we have been forgiven. Nah, saudara, saya mau menyebut beberapa karakteristik dari sahabat Kristus. Yang pertama, dari ayat yang tadi dikatakan begini, "You are my friends if you do what I command." Prinsip pertama atau karakteristik pertama dari sahabat Kristus adalah satu, they do what God commands. They do what He commands. Mereka menaati, mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi saudara, friends of Christ live in obedience and submission to Christ. Nah saudara, what kind of obedience? What kind of submission? Saya mau mengatakan ini, sahabat Kristus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan yang tidak terlahir. Ketaatan yang tidak terlahir dari sebuah tujuan untuk menjadi sahabat Allah. Itu karena kita adalah sahabat Allah. Ketaatanmu bukan lahir karena Anda mencoba untuk mendapatkan kasih Kristus. Ketaatanmu bukan dilakukan karena Anda ingin untuk memperoleh kasih terbesar tersebut dari Kristus, karena engkau telah dikasihi sebelum Anda menyadarinya. Engkau telah dikasihi sekalipun saat Anda masih berdosa. Ketaatanmu dan submissionmu, penundukan dirimu kepada kehendak Tuhan, bukan terlahir dari keinginanmu untuk memperoleh pembenaran, keinginanmu untuk memperoleh penerimaan, karena Anda telah diterima, karena Anda telah dibenarkan oleh kasih karunia. Jadi saudara perhatikan bahwa istilahnya Anda tidak cuma sebatas diukur dari sebatas ketaatanmu, tapi Anda harus pastikan ketaatan dan penundukan dirimu terlahir dari drive yang benar, terlahir dari motivasi yang benar. Kalau Anda mencoba hari ini menaati perintah Tuhan dan kehendak Tuhan karena di dalam benak pikiran alam bawah sadarmu, Anda mencoba untuk melakukan hal tersebut karena Anda supaya Anda menjadi sahabat Kristus, supaya Anda bisa memperoleh dibenarkan, supaya Anda merasa Anda lebih dicintai Tuhan kalau Anda taat sama Dia, supaya Anda merasa bahwa saat Anda taat itu Anda menjadi lebih layak. Saudara, itu agama. That is religion. That is not Christianity. Tetapi saudara, kekristenan mengajarkan kita adalah begini. You obey and you submit. Because you live your new identity that Christ has given. Anda taat bukan karena Anda mencoba menjadi sahabat Kristus, tapi Anda taat karena Anda adalah sahabat Kristus. Karena Anda telah dijadikan sahabat Kristus, itu adalah identitas yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Karena Tuhan telah menyebut kita sebagai sahabat Kristus, oleh sebab itu kita menaati Dia. Ketaatanmu terlahir bukan karena Anda mencoba untuk memperoleh kasih Kristus, memperoleh that greatest love of all. No, tetapi Anda mengasihi, Anda mentaati, Anda menundukkan diri karena Anda telah dikasihi dan Anda ingin meresponi kasih tersebut. There are two different things. Anda harus menaati dan menundukkan dirimu bukan karena Anda mencoba memperoleh pembenaran diri, bukan Anda mencoba untuk memperoleh to earn or to qualify for Christ's mercy and love, tapi you obey and you submit to respond to that greatest love. Untuk Anda to confirm that Christ laying His life down, because Christ has laid His life down for you and me. Therefore, now I want to live in obedience because Christ has given up His life for you and me. Therefore, I want to live in submission to Christ because Christ has poured out, has given me that greatest love of all. Now I want to respond to that love. Jadi saudara, kita harus perhatikan hal ini. Seringkali kita bisa carried away in trying to be, doing all the right thing, tapi kita tidak punya motivasi yang benar. Saudara, there is nothing that you can do to make God love you more or to make God love you less. The grace of Christ has been poured out and it's done. You are loved by Christ and there is no greater love than this.
Jadi saudara, kalau kita hari ini mentaati, kita hidup dalam ketaatan dan penundukan diri, bukan sebagai usaha kita belaka untuk dibenarkan, karena kita sudah dibenarkan. Bukan sebatas usaha kita untuk kita menjadi disenangi oleh Tuhan, tetapi karena Kristus sudah mengasihi kita, maka kita meresponi. Dan disinilah mengapa it is a case of impossibility for you to love Christ in return without fully understanding that we have been loved so much by Christ. The friends of Christ, they do what He commands. Yang kedua, they know what He does. Ayat yang tadi dikatakan begini, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. I called you friends because everything I learned from the Father I have made known to you. The friends of Christ, they know what He does. Mereka tahu dan mengerti apa yang Tuhannya lakukan. Tuhan membandingkan antara sahabat dengan slaves, dengan budak. Dan saudara, budak di masa itu adalah budak dianggap sebagai sebuah properti, sebuah benda, sebuah aset, saudara ya. Dan budak dinilai hanya dalam dinilai dari the level of service, the level of obedience yang budak itu kerjakan dan tampilkan di hadapan tuannya. Dan saudara, Tuhan bilang, saya tidak menyebut kau sebagai budak, but I called you as a friends. What does it mean? Friends of Christ, obey Christ. Obey not out of blindness. They don't just blindly obey, but they obey. They submit to Christ out of affection, out of knowledge, out of understanding of Christ. Saya ulangi, friends of Christ do not obey out of blindness, but they obey, they submit out of affection, out of understanding, out of knowledge of Christ. Kita tidak taat karena semata-mata kita taat buta, saudara. Tapi kita taat karena kita mengerti, kita mengenal Dia, karena kita mengasihi Dia. Jadi saudara, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita cuma sebatas mentaati Tuhan, sebatas cuma yang penting gue taat deh, yang penting gue taat deh. Kalau kita cuma terus-menerus melakukan hal tersebut, maka ketaatanmu itu akan stop di suatu hari, karena itu menjadi sebuah beban agama. Bisa menjadi sebuah religious burden in your life. Because you don't understand why you have to obey. You don't know why you have to obey. Tetapi saudara, when we obey and it is driven out of affection, knowledge, and understanding of Him, basically it allows you to obey Christ in gladness. Itu memampukan kita untuk kita bisa mentaati kehendak dan perintah Tuhan dengan sukacita, dengan sebuah kesenangan hati, dengan hati plong, dengan bukan sebagai sebuah beban. Banyak orang berkata sama saya, oh taat aja walaupun aduh susah deh, jadi beban banget nih hidup. Makanya banyak orang menjadi Kristen, saudara. Mereka bilang, kenapa gue jadi ikut Kristen menjadi terlalu banyak aturan, hidup gue jadi tidak bebas. Jadi saudara, kalau kita meng-approach Christianity like that, well, we are approaching Jesus in the framework of religion. Banyak orang mengatakan, oh lebih baik gue gak kenal Kristus deh. Karena kenal Kristus sekarang jadi semakin hari kayaknya hidup semakin sulit karena terlalu banyak aturan. Hey, it's not supposed to be that way. When we try to obey Christ, when we try to obey God's commandments with that kind of mentality, that means we have been trapped in that religion game. Tetapi saudara, yang Kristus mau adalah we are not slaves. If you try to obey Christ out of blindness, you are slaves. Anda adalah budak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku tidak memanggil kau sebagai budak, aku memanggil kau sebagai friend, sebagai sahabat. Dan sahabat, you obey out of affection, understanding, and knowledge of Him. That affection, that understanding, that knowledge of Christ, it will allow you, or it will make the commands of Christ as an easy burden and a light yoke. An easy yoke. Maksudnya apa, saudara? Perhatikan di kitab Matius, Tuhan pernah mengatakan seperti begini, datanglah kepadaku engkau yang berbeban berat, pikul aku yang kupasang, sebab bebanku pun ringan dan enak untuk dipikul. Jadi saudara, kalau kita punya that kind of affection, understanding, and knowledge of Christ, then it makes the commandments of God itu sebagai beban yang ringan, sebagai beban yang enak untuk dipikul, saudara.
Kita bisa mentaati Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang sukarela, dengan hati yang senang, karena kita memang mencintai Dia. Dan saudara, saya mau mengatakan begini, holiness is not a product of a blind obedience. Kekudusan bukan sebuah produk dari ketaatan buta. Tapi holiness is a product of a knowledgeable obedience. Maksudnya apa? Engkau memahami pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Holiness is a product of an understanding obedience. Maksudnya apa? You understand why you have to obey. You understand how to obey the commandment of Christ. Kita memahami kenapa Tuhan meminta kita tidak mencintai dunia. Kita memahami why we have to command that. Kita memahami bagaimana kita menaati hal tersebut. Bukan cuma sebatas kita ikuti dengan buta, but we understand. This is a mature obedience. This is an understanding obedience. Kita taat karena kita memahami bagaimana dan mengapa kita harus taat. Yang terakhir juga, holiness is a product of an affectionate obedience. We obey not out of burden, but we obey because we love and we want to please Christ. And that creates holiness. Jadi saudara, itu dua karakteristik dari menjadi sahabat Kristus, saudara, dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Saya akan ambil 2 ayat sebagai penutup. Saya punya 5 menit, saya akan coba selesaikan ini. Saya ambil 2 karakteristik lain saat disebut Anda menjadi sahabat Kristus. Yang poin yang ketiga, Exodus 33:9-11. As Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance while the Lord speaks with Moses. Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, they all stood and worshipped, each at the entrance to their tent. The Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide, Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Saya mau menggarisbawahi dikatakan ini, the Lord would speak to Moses face to face and as one speaks to a friend. Ciri khas ketiga, karakteristik dari sahabat Kristus adalah they encounter Him. Saudara, friends of Christ, they encounter Christ in a direct, in a personal, in an intimate way. They meet face to face in His presence, not out of religious ritual, but out of longing desire and longing and desire for intimacy. Jadi saudara, kalau tadi dikatakan Allah dengan Musa, dikatakan begini, Musa berjumpa dan Allah berbicara dengan Musa muka dengan muka, seperti seorang dengan sahabat. Musa disebut sebagai sahabat Allah. How amazing was that? And back then even pengorbanan Yesus belum terjadi, dan Musa tidak bisa melihat langsung wajah Allah karena kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, saudara. Tapi Alkitab mencatat begini, face to face, seperti seseorang berbicara dengan sahabatnya. Sahabat Kristus akan mengalami pribadi Kristus. Sahabat Kristus mengalami pribadi Kristus. Dan disinilah hubungan Anda saat Anda setiap hari Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Anda duduk diam di bawah kaki Tuhan. Anda mempunyai waktu pribadi, Anda menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati Anda. Itu kritikal. Saudara, tidak ada sahabat yang tidak men-spend time bersama. Tidak ada sahabat sejati yang tidak punya waktu bersama, face to face, that kind of interaction. Jadi saudara, we have to really sort out, and this is the basic stuff of Christianity. Some of you probably have been Christians for so long. It could be 20 years, 30 years, it could be 10 years plus. Dan saudara, mungkin kalau Anda flashback kembali hal-hal ini, Anda masuk di dalam kamar Anda berdoa, Anda duduk diam di bawah kaki Tuhan, Anda menikmati pribadi Tuhan. Anda mungkin saat itu, kalau Anda flashback, you could really enjoy that moment. And probably today, things get really busy and things get really hectic and we start losing our time. We start prioritizing other stuff above that. Dan saudara, saya mau mengatakan begini, sahabat Kristus seperti Musa, dia berjumpa dengan Tuhan di dalam the tent of meeting. Kalau bisa dalam Alkitab disebut, di dalam kemah itu dia berjumpa dengan pribadi Tuhan. Friends of Christ,
we encounter Him. Punyai waktu itu. Waktu pribadi Anda duduk di bawah kaki Tuhan, Anda menikmati pribadi Tuhan. Seperti Anda sedang, tanda kutip ya saudara, seperti Anda sedang memadu cinta bersama Tuhan. Biar Anda, seperti Tuhan bilang, kalau engkau berdoa, masuk dalam kamarmu. Masuk dalam kamarmu, berdoa, punya waktu pribadi itu dengan Tuhan. Yang terakhir saudara, Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat keempat. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Karakteristik yang terakhir dari sahabat Kristus adalah they hate the world. Mereka membenci dunia. Mereka memposisikan diri mereka sebagai musuh dari dunia tersebut. Karena firman Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa, kalau Anda memilih untuk menjadi sahabat dunia, maka engkau menempatkan dirimu sebagai musuh Allah. Dengan kata lain, kalau Anda menjadi sahabat Allah, Anda menjadi sahabat Kristus, Anda harus memposisikan dirimu sebagai musuh dari dunia ini. Dengan kata lain apa? Friends of Christ, they do not assimilate, they do not conform to the world they live in. Sekalipun Anda tinggal di dalam dunia ini, Anda tidak perlu dan Anda tidak boleh terasimilasi dan terlebur dengan dunia ini, termasuk gaya hidupnya, cara hidupnya, budayanya, value, nilai-nilai, prinsip-prinsipnya. Anda tidak boleh terasimilasi di situ. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi saudara, Anda menjadi sahabat Kristus, Anda harus memosisikan diri Anda sebagai musuh dari dunia ini. Dengan kata lain saudara, the friends of Christ, mereka punya kesetiaan yang sangat kuat. Mereka punya sebuah loyalty and devotion to Christ. Karena apa? Karena Kristus telah mati buat mereka. Mereka tidak akan menukarkan kasih terbesar, yang tidak ada kasih lebih besar dari hal ini. Mereka tidak mungkin menukarkan kasih tersebut dengan kenikmatan dan kepuasan keindahan dunia. Friends of Christ, they have fixated vision. They have fixated projection towards the kingdom of God, towards the eternal home that is yet to come. Kita hidup hari ini di dunia, tapi sahabat Kristus, kita mempunyai proyeksi kepada kehidupan yang mendatang, di mana kita pulang ke rumah Bapa. Selama-lamanya we are in the family of Christ, in the eternity. Saudara, jadi that's the 4 characteristics of being a friend of Christ. Yang pertama, friends do what He commands. They know what He does. They encounter Him and they hate the world. Mari saudara, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Kau punya kerinduan untuk sebuah hubungan dengan setiap daripada kami. Dan Engkau, saat kita bicara tentang hubungan, Tuhan, kami tahu kita bicara tentang kasih. Dan thank you Lord, there is no greater love than what you have done. You laid your life down for us. And you called us as friends. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan, Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Sebelum kami mengasihi-Mu, bahkan saat kami masih berdosa, Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan it is truly a privilege to be called as the friends of Christ. Even though we were still sinners when you died for us. Even though we were still ungodly when you died for us. And Lord, it is truly humbling and trembling to receive such great love from you. There is no greater love than this, to receive that greatest love of all. Despite us being unable to love you in return to that same magnitude, despite us being unable to lay everything down that we have to repay you to that same magnitude, Lord. And it is truly humbling and trembling for us to receive such gift. Thank you for your grace. And Lord, we want to love you because we have been loved first. Kami belajar mengasihi-Mu Tuhan karena kami telah dikasihi terlebih dahulu. Dan kami tahu kami sebagai sahabat Kristus, kami mau belajar untuk mentaati ke Tuhan. Ketaatan kami bukan dibangun dari keinginan kami untuk kami Tuhan bisa memperoleh pembenaran. Tapi ketaatan kami karena kami mengasihi Tuhan. Ketaatan karena kami memahami pikiran perasaan Tuhan. Ketaatan kami Tuhan karena kami memahami kenapa kami harus taat. Dan Tuhan, mari Tuhan, kami belajar untuk mengasihi Tuhan, membenci dunia ini. Kami belajar Tuhan membangun hubungan pribadi. Meeting you Lord, face to face in a direct, personal, intimate way. Every day in our lives, Lord, we want to come to that tent of meeting. We want to come to that presence of the Lord. Untuk kami Tuhan bisa menikmati pribadi Tuhan dan Tuhan menikmati pribadi kami.
Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Hamba mau berdoa biar setiap daripada kami menjadi sahabat-sahabat Kristus. Thank you Jesus for your love, for that greatest love of all that you have given for us. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen. Thank you everybody. God bless you all and keep winning. Happy Sunday. Shalom, Citygate. Selamat pagi menjelang siang. Bersama lagi kita kembali masih dalam ibadah online. Tapi semakin hari kita semakin mendekati untuk kita bisa berkumpul kembali. Kami mempersiapkan semuanya bersama tim service, juga berusaha untuk research lagi untuk segala requirement yang diperlukan untuk kita semua bisa kembali melakukan ibadah fisik bersama. Jadi dalam waktu dekat, tidak lama lagi kita akan bersama-sama bisa berkumpul kembali di gereja, di Maskot. Kita bisa bertemu secara fisik, kita bisa beribadah bersama secara fisik ya. Tapi buat teman-teman yang di Victoria, yang di Melbourne, saya juga mau mengajak supaya semuanya lebih berhati-hati, lebih waspada karena jumlah penularan COVID di Victoria semakin meningkat ya. Saya mau ajak teman-teman semua yang berada di sana untuk tetap waspada, tetap berhati-hati supaya kita semua bisa tetap sehat. Saya juga cuma mau ingatkan kembali bahwa hari Selasa ini jam 7 malam kita masih akan ada pendalaman Alkitab bersama Pastor Wigan langsung. Jadi jam 7 malam hari Selasa di Instagram Live, jangan ketinggalan, jangan telat. Jam 7 malam. Jadi masuknya jam 7 ya, jangan jam 7.45, nanti udah mau selesai. Jadi kita tunggu jam 7 malam Selasa, kita bersama-sama menikmati siraman firman Tuhan bersama Pastor Wigan. Minggu ini saya harap semua dari kita betul-betul baik-baik aja. Kita menantikan kembalinya kita di gereja dalam waktu dekat. Stay tune, tapi kita akan terus beritakan kapan kita akan kembali. Thank you, God bless, I'll see you guys next week. Oh